Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan kabar Yamaha NMAX baru yang diobral dengan harga yang hanya 15 juta rupiah. Nah, ada apa ini? Yamaha lagi cuci gudang atau NMAX baru ini nggak laku? Mari kita bahas di video ini. Ternyata bukan cuci gudang, karena sampai sekarang NMAX masih sangat laku. Bahkan si curut yang katanya laris manis ini pun belum mampu menandingi penjualan motor arogan bapak-bapak ini. Ternyata motor yang diobral tersebut adalah motor bekas banjir. Banjir yang beberapa waktu lalu menimpa gudang penyimpanan ratusan Yamaha NMAX di daerah Sumatera Utara. Terlihat di video yang beredar, banjir ini cukup tinggi sampai merendam seluruh mesin dan CVT semua motor yang ada di gudang tersebut. Air yang terlihat di sana juga cukup keruh dan dapat dipastikan banyak mengandung lumpur yang tidak ramah terhadap komponen motor. Nah, kabarnya motor baru yang sudah berstatus bekas banjir ini tetap dijual, tetapi dengan harga yang cukup menggiurkan, yaitu hanya 15 jutaan rupiah saja. Berita ini sontak menarik perhatian netizen, mengingat bandrol Yamaha NMAX saat ini berada di kisaran 30 jutaan dan 40 jutaan untuk tipe turbo gimmick. Namun di balik harga miring tersebut tersimpan berbagai pertanyaan dan potensi resiko yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Pihak Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM dengan cepat mengklarifikasi bahwa penjualan atau lelang motor tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Motor-motor yang berjumlah ratusan unit tersebut ternyata kabarnya tersimpan di gudang milik seseorang pengusaha lokal dan berstatus off the road alias belum memiliki surat-surat resmi. Halo teman-teman, saya selaku sales Yamaha. Di sini saya menanggapi dan meluruskan tentang beredarnya NMAX yang murah, yang korban kebanjiran. Itu benar adanya, tetapi itu adalah di luar tanggung jawab dari pihak Yamaha. Kalaupun pemilik gudang ini pengusaha lokal di sana, terus akan dijual di mana motor-motor baru off the road ini? Nah, apakah kalian pernah beli motor baru Yamaha selain di dealer resmi Yamaha? Dari bengkel resmi juga, dari bagian servis kami juga tidak bisa menangani unit tersebut dikarenakan nomor rangka dan nomor mesinnya tidak terdaftar. Harga 15 juta untuk sebuah Yamaha NMAX tentu saja terdengar sangat menarik. Namun sebelum tergiur, penting untuk mengkalkulasi biaya-biaya lain yang pasti akan muncul. Coba kita analisa lebih mendalam untuk mengupas potensi keuntungan dan kerugian dari pembelian motor bekas banjir ini. Seperti perawatan motor bekas banjir pada umumnya, bagian mesin dan CVT motor tentunya harus dibongkar total, dibersihkan, dan diganti beberapa part yang rusak karena air dan lumpur. Apalagi kalau motor ini sudah dibiarkan berhari-hari dengan keadaan berlumpur, pastinya makin banyak part yang harus diganti, yang berarti biaya makin tinggi. Selain mesin dan CVT, di bagian kelistrikan juga kemungkinan ada yang bermasalah karena banjir yang tidak segera ditangani ini. Mengingat jumlah motor ini ratusan unit, pastinya juga ada yang ditangani belakangan, yang berarti lumpur di dalam motor mengendap cukup lama di sana.
Dalam waktu yang cukup lama ini pastinya air dan lumpur sudah bisa membuat karat di beberapa bagian, termasuk di area kelistrikan, seperti soket-soket perkabelan sampai beberapa PCB yang memiliki jalur kecil yang cukup rawan. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kelistrikan motor Yamaha nggak diapa-apain aja udah begini, apalagi ini ditambah kopi susu gini. Nah, kalaupun semuanya sudah diperbaiki dan sudah jalan normal, tetapi motor ini statusnya masih off the road, alias belum memiliki surat-surat seperti BPKB, STNK, dan lain-lain, yang berarti perlu uang lagi untuk mengurus surat-surat tersebut, supaya motor ini bisa dikendarai di jalan raya. Dan berdasarkan informasi beberapa orang yang sudah merinci semua biayanya, ternyata harga totalnya bisa sampai 29 jutaan rupiah. Nah, apakah ini masih bisa dibilang murah? Kalau dibandingkan harga baru dari dealer sih memang murah, tetapi ini motor bekas banjir yang kerusakannya bisa saja sebenarnya lebih parah, cuma baru bisa terasa di masa yang akan datang. Selain itu, proses perbaikan dan pembuatan surat-suratnya juga pastinya butuh waktu dan kesabaran yang cukup banyak. Bisa dalam hitungan minggu ataupun bulan, tergantung banyaknya antrian, hambatan dari oknum-oknum yang menjengkelkan, yang biasanya menawarkan bantuan, tetapi dengan meminta pelumasan. Untuk perbaikannya juga tergantung seberapa parah kerusakannya, karena pasti kerusakannya juga tidak akan seragam. Nah, apakah kalian masih tertarik dengan NMAX 15 jutaan ini?